Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang, bisa dibilang mengubah cara kita memandang hidup. Namanya keunggulan batin. Ini bukan sekedar teori, tapi sebuah cara pandang baru yang bisa ngeriset total definisi kita soal apa itu sukses dan bahagia. Biar lebih kebayang, kita mulai dari sebuah kisah ya, sebuah kisah peringatan. Nah, kita mundur jauh ke belakang, ke era feodal Jepang. Ada seorang samurai yang sangat dihormati, namanya Koyama Bunpachiro. Coba dibayangin, seluruh hidup orang ini, identitasnya, kehormatannya, semuanya itu dibangun di atas satu hal doang, statusnya sebagai samurai. Keren kan? Tapi, disitulah masalahnya. Terus, coba bayangin lagi ya, dalam sekejap mata, semuanya itu hilang. Lenyap, aturan baru datang, era samurai berakhir, statusnya, perannya, bahkan tujuan hidupnya, hilang gitu aja. Nah, tanpa pilar dari luar itu, apa yang terjadi? Identitas Bunpachiro hancur lebur. Dia akhirnya lari ke alkohol karena seluruh jati dirinya itu nempel sama sesuatu yang ternyata bisa diambil paksa dari dia kapan aja. Kisah dia ini, bener-bener jadi cerminan buat kita semua kan. Ini nunjukin masalah yang mendasar banget. Kalau harga diri kita, kebahagiaan kita gantungin ke hal-hal di luar sana yang nggak bisa kita kontrol, entah itu jabatan, prestasi, atau pujian dari orang lain, itu artinya kita lagi bangun hidup di atas fondasi yang, ya ampun, rapuh banget. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, kalau dunia luar itu serapuh itu, terus di mana dong kekuatan sejati kita? Nah, jawabannya itu ada di sebuah pergeseran fokus yang radikal banget. Bukan lagi keluar, tapi ke dalam, ke dunia batin kita. Nah, lihat deh perbedaannya di sini. Ini yang menarik. Kebanyakan dari kita kan diajarin formula yang kiri ya. Kejar dulu sukses, nanti kamu bahagia. Cari kerjaan bagus, dapat promosi, beli ini itu, baru deh nanti bisa happy. Tapi konsep keunggulan batin ini ngebalik semuanya. Formulanya jadi, beresin dulu dunia batin lo, nanti sukses sama bahagia itu bakal ngikutin. Keren kan? Jadi intinya gini, dunia batin kita, semua pikiran, keyakinan, dan perasaan kita, itu fondasinya. Anggap aja kayak fondasi rumah. Kalau fondasinya kuat, mau ada badai apapun di luar, rumah performa dan kebahagiaan yang kita bangun di atasnya itu bakal tetap kokoh, benar-benar kokoh secara alami. Tapi ya gitu, perjalanan ke dalam diri ini jelas nggak gampang, ada tantangannya. Dan rintangan terbesarnya itu ternyata bukan dari luar. Bukan bos yang nyebelin atau kompetitor yang hebat. Musuh terbesarnya justru udah lama banget tinggal di dalam kepala kita sendiri. Nah, ini dia nih biang keladinya. Ada 3 musuh utama di dalam diri kita. Pertama, ada si kritikus. Suara yang nggak pernah berhenti nyalahin kita. Nyalahin performa kita, nyalahin keadaan. Terus ada si pikiran monyet yang loncat ke sana kemari, bikin kita cemas dan overthinking terus. Dan yang terakhir, si penipu yang licik banget, suka bisikin kebohongan soal kamu nggak cukup baik, kamu nggak akan bisa. Ketiganya ini sumbernya sama, rasa takut dan ego. Dan kerjaan mereka cuma satu, nyabotase kita. Terus, gimana caranya kita ngalahin mereka? Gimana caranya menang di pertarungan batin ini? Nah, jawabannya bukan dengan ngelawan pakai otot atau marah-marah. Bukan, kita butuh senjata yang beda, seperangkat alat yang benar-benar baru. Jalan menuju kemenangan ini ternyata dibangun di atas 3 pilar utama. 3 pilar fundamental ini adalah fondasi buat hidup yang bukan cuma tangguh, tapi juga penuh makna. Pilar yang pertama adalah cinta kasih. Eits, tunggu dulu. Ini bukan cinta-cintaan romantis ya. Ini lebih ke sebuah energi. Energi aktif yang fokusnya ke orang lain. Energi yang mengubah mindset kita dari gue bisa dapat apa ya, jadi gue bisa kasih apa ya. Dan energi inilah yang ternyata bisa ngalahin rasa takut. Pilar kedua, kebijaksanaan. Ini simpelnya adalah kemampuan kita buat ngelihat kenyataan apa adanya. Bayangin aja kita pakai kacamata yang udah butek banget sama ego dan emosi. Nah, kebijaksanaan ini kayak kita ngebersihin kacamata itu, biar kita bisa ngelihat tujuan hidup kita dengan jauh lebih jernih. Dan yang ketiga, ini penting banget, keberanian. Dan ini harus digarisbawahi ya, keberanian di sini itu sebuah latihan, sebuah praktik, bukan sifat bawaan lahir. Ini adalah kesediaan kita buat hadir 100% di momen ini, siap ngadepin apapun yang nggak nyaman, dan bahkan justru make rasa nggak nyaman itu buat tumbuh. Oke, mungkin ada yang mikir, ini kan cuma teori doang, kedengarannya bagus sih, tapi emang beneran works di dunia nyata?
Pertanyaan bagus. Nah, buat jawab itu, kita lihat aja bukti hidupnya. Kisah yang luar biasa dari seorang juara dunia ski air, Ryan Dodd. Coba kita lihat perjalanannya. Di tahun 2011, dia ngalamin cedera otak yang hampir fatal. Karirnya hampir tamat. Tapi lihat, setahun kemudian dia udah menang kompetisi lagi. Dan puncaknya, di 2017 dan 2019, dia jadi juara dunia dan mecahin rekor. Apa rahasianya? Kunci comeback-nya itu bukan nambah porsi latihan fisik. Bukan. Tapi dengan serius menerapkan prinsip-prinsip keunggulan batin ini buat ngelatih dunia batinnya. Dan hasilnya? Ini dia yang gila. Antara tahun 2016 dan 2019, setelah dia fokus ke dalam, Ryan Dodd memenangkan 87% dari semua turnamen yang dia ikuti. 87%. Padahal, kata dia, latihan fisiknya sama aja kayak dulu. Yang berubah total itu dunia batinnya. Angka ini jadi bukti yang nggak bisa dibantah. Kemenangan terbesar di luar sana, itu dimulainya dari kemenangan di dalam sini. Nah, ini semua membawa kita ke pesan utamanya, ke inti dari semua ini, yaitu sebuah ajakan buat kita semua untuk mikirin ulang, untuk mendefinisikan ulang apa sih sebetulnya arti sukses itu. Lihat deh perbandingannya di sini. Cara pandang umum itu fokusnya ke hasil di luar. Menang, dapat status, dapat uang, sumber nilainya dari sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Tujuannya ya trofi itu sendiri. Tapi cara pandang keunggulan batin itu beda. Fokusnya ke pertumbuhan di dalam. Jadi orang seperti apa gue? Sumber nilainya dari proses yang 100% bisa kita kontrol. Dan tujuannya adalah perjalanannya itu sendiri. Ini pergeseran yang besar banget. Jadi, kehebatan yang sesungguhnya itu bukan terletak pada medalinya, tapi pada pribadi seperti apa yang kita bentuk selama prosesnya. Pribadi yang rela berkorban buat belajar, buat tumbuh. Jadi seseorang yang bahkan kita sendiri nggak pernah nyangka bisa kita capai. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan terakhir. Performa terhebat dalam hidup Anda itu sedang menunggu. Pertanyaannya bukan apakah dunia luar siap, tapi apakah dunia batin Anda siap untuk itu? Karena kunci buat membuka semua potensi Anda itu ternyata bukan di luar sana, tapi ada di dalam sini.